Halo minasan, jumpa lagi bersama Digi Channel. Lark dan kelompoknya berencana untuk berteleportasi menggunakan jam pasir naga kerajaan Label. Hal itu dilakukan tentunya untuk kembali ke kerajaan Sigil. Sementara itu, pahlawan dengan senjata fasal pedang telah ditentukan dan akan lahir sebentar lagi di Label. Tanpa diduga, senjata fasal pedang malah memilih Raptalia sebagai pemiliknya selanjutnya. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Tidak terasa, dalam 3 hari lagi Naofumi dan yang lainnya akan menghadapi serangan gelombang malapetaka. Awalnya Kizuna dipanggil ke dunia ini hanya untuk menjadi seorang pahlawan kardinal demi mengalahkan raja monster, yaitu sang kaisar naga. Namun berbeda dengan Naofumi, walaupun mereka berdua adalah pahlawan kardinal, namun Naofumi dipanggil agar bisa membereskan gelombang malapetaka. Di dalam hatinya, Kizuna bertanya-tanya, seperti apakah sebenarnya serangan gelombang malapetaka. Sesaat kemudian, Lark, Glass, dan Teresi terlihat tengah berlari untuk menghampiri Kizuna. Sementara itu, Kazuki masih tidak bisa bergerak karena serangan telak Raptalia. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kedua pengawalnya pun mengingatkannya agar tidak bergerak dulu. Saat itulah Kyo datang dan mengejek Kazuki, karena Kazuki telah banyak melakukan kesalahan yang fatal. Tidak terima diceramahi, Kazuki pun menanggapi Kyo dan memastikan kalau dia akan membereskan masalah ini dengan caranya sendiri. Dikarenakan tidak menggubris peringatan kedua pengawalnya, tubuh Kazuki pun langsung terbelah dan dia langsung mati di tempatnya berdiri. Beberapa saat kemudian, semuanya pun akhirnya berhasil berteleportasi ke kerajaan Sigil berkat bantuan kapal Snowball. Di atas kapal tersebut, Kizuna bertanya dan ingin memastikan sendiri pada Glass, Lark, dan Teresi mengapa mereka bertiga pergi ke dunianya Naofumi. Menanggapi pertanyaan ini, Glass pun nampak kikuk dan kebingungan harus menjawab apa. Singkat cerita, Kizuna begitu terkejut dan marah ketika dia mengetahui kalau Glass, Lark, dan Teresi berniat untuk membunuh Naofumi bersamaan dengan datangnya serangan gelombang malapetaka. Glass pun bersimpuh dan pasrah ketika Kizuna memarahinya. Sesaat kemudian, nampak seorang abdi kerajaan yang mendekati Lark. Teresi pun menjelaskan pada Naofumi dan kelompoknya kalau Lark sebenarnya adalah raja muda di kerajaan Sigil ini. Namun sepertinya amarah Kizuna masih belum mereda. Dia pun menyalahkan Naofumi karena tidak menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Menurut Kizuna, membunuh para pahlawan di dunia lain supaya selamat dari serangan gelombang sungguh tidak bisa dibenarkan. Sekalipun tindakan itu benar, namun hal tersebut tetaplah salah di matanya. Kizuna akan berusaha semaksimal mungkin demi mencari jalan keluar untuk menyelamatkan dunianya dan juga dunia Naofumi. Dia bahkan berjanji akan membantu Naofumi untuk bertarung melawan Kyo, sekaligus menghentikan serangan gelombang malapetaka bersama-sama. Di sisi lain, kedua pengawal setia Kazuki mendatangi Kyo di dalam laboratoriumnya. Mereka memastikan apakah Kyo benar-benar bisa menghidupkan Kazuki kembali. Kyo sendiri tidak menyangkal kalau dia bisa menghidupkan orang yang mati. Kedua wanita ini pun meminta Kyo untuk memberikannya kekuatan agar mereka bisa membalaskan dendam pada orang yang telah menyakiti Kazuki. Walaupun malas, akhirnya Kyo tetap menuruti kemauan dari pengikut Kazuki ini. Di pusat kota kerajaan Sigil, Kizuna mengajak semuanya untuk mempersiapkan diri agar bisa lebih maksimal dalam misi penyerangan markas Kyo. Semuanya pun sampai di sebuah rumah besar yang ternyata adalah toko senjata milik sahabat Kizuna, yaitu Romina. Tanpa banyak basa-basi, Kizuna meminta untuk dicarikan sebuah perlengkapan terbaik di toko senjata milik Romina. Romina sendiri telah memahami situasi, apalagi saat dia melihat sosok Naofumi yang merupakan pahlawan kardinal dari dunia lain. Selain memesan sarung pedang untuk Raptalia,
Kizuna juga menyerahkan beberapa equipment tambahan yang biasa digunakan Naofumi dan kelompoknya di dunia asalnya. Romina sendiri tidak masalah dengan semua permintaan Kizuna. Dia berjanji akan membereskan semua pesanan Kizuna dalam waktu seminggu. Namun Kizuna memaksa agar semua ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 malam saja. Ketika negosiasi masih berjalan, tiba-tiba terdengar suara serangan dari luar toko. Dan ternyata serangan ini datang dari seorang wanita berpedang yang bernama Yomogi Emar. Disinilah diketahui kalau Yomogi sebenarnya adalah teman Kyo dan tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk membunuh para pahlawan. Yomogi pun menjadi kaget ketika mengetahui kalau dirinya sedang dikeroyok oleh banyak orang. Namun dia cukup tenang karena dengan melawan semua musuh sekaligus, maka tugasnya justru semakin mudah dan ringan. Pertarungan pun sudah tidak bisa dihindari. Dengan cepat, Raptalia pun langsung turun tangan dan berduel dengan Yomogi. Setelah menyerang, Raptalia menyadari kalau pedang milik Yomogi memiliki aura yang cukup aneh. Yomogi merupakan musuh yang kuat, walaupun dia cukup kewalahan dalam menghadapi semua serangan pahlawan kardinal dan vasal sekaligus. Apalagi kali ini Lark dan timnya langsung turun tangan untuk menyerang. Tentu saja Yomogi benar-benar kepepet dan kebingungan. Pedangnya nampak menyala-nyala dan memunculkan sebuah bola mata yang cukup mencurigakan. Bagaimanapun juga, Yomogi tidak ingin berakhir di tempat ini. Karena khawatir, Kizuna meminta Yomogi untuk membuang pedangnya sesegera mungkin. Tentu saja Yomogi tidak mau, karena pedangnya adalah mahakarya terbaik dari Kyo. Untuk menyingkat waktu, Lark dan Teresi mengeluarkan teknik serangan gabungan di udara hingga membuat pedang Yomogi terlepas. Saat itulah, pedang mengerikan tersebut mengeluarkan beberapa tentakel dan menyerap banyak energi sihir Yomogi. Untungnya Kizuna bergerak cepat dan menghancurkan tentakel senjata tersebut. Sesaat kemudian, Glass langsung mengeksekusi serangan terakhirnya hingga membuat pedang Yomogi secara tiba-tiba meledak di udara. Yomogi yang telah dikalahkan saat ini malah menjadi bingung. Dia pun meminta agar Kizuna segera membunuhnya saja. Kizuna pun berkata kalau Kyo sepertinya ingin menghabisi Yomogi dan semua orang di sini dengan pedang aneh tersebut. Sayangnya Yomogi masih tetap bersikeras dan membela Kyo yang menurutnya memiliki tujuan yang sangat mulia. Dari pengakuan Yomogi dapat diketahui kalau tujuan mulia Kyo adalah untuk menghentikan serangan gelombang malapetaka. Pernyataan Yomogi ini pun sontak membuat Kizuna cukup terkejut. Shin pun berpindah tepat di depan rumah Kizuna. Disinilah terjadi sedikit percekcokan antara Kizuna dan Naofumi. Sebenarnya Kizuna hanya ingin mengetahui tentang semua penjelasan Yomogi, di mana mungkin saja nantinya akan ada cara untuk menghentikan serangan gelombang. Selain itu, Kizuna berharap Yomogi memahami kalau semua orang di sini bukanlah musuhnya. Namun Naofumi tetap tidak setuju dengan tindakan gegabah Kizuna. Naofumi menilai kalau Kizuna sama sekali tidak memahami selicik apakah Kyo yang sebenarnya. Naofumi pun mengatakan dengan keras bahwa Kyo adalah orang yang sangat jahat. Apalagi dia telah membunuh Hourai dan juga ratusan bahkan ribuan orang tidak berdosa. Namun Kizuna tetap ngotot pada pendiriannya. Dia hanya ingin mencari informasi tentang gelombang serta menghentikannya tanpa harus melawan Naofumi. Naofumi yang sudah capek pada akhirnya mengalah dan memilih pergi serta menyerahkan semua tugas interogasi pada Kizuna. Di dalam rumah, Yomogi disambut dengan sangat hangat dan ramah oleh Kizuna. Kebaikan Kizuna pada akhirnya meluluhkan hati Yomogi. Berada di rumah ini mengingatkan Yomogi tentang kampung halamannya, di mana di sanalah dia dan Kyo tinggal. Yomogi pun mengungkapkan tentang masa lalu Kyo yang merupakan temannya sejak kecil. Kyo adalah anak yang berbeda. Dia tidak mau bermain dengan siapapun dan berpenampilan cukup aneh. Sedari kecil Kyo sudah jenius karena dia adalah seorang pembelajar. Lambat laun, Yomogi pun tertarik dan belajar banyak hal dari Kyo. Hal inilah yang mendasari Yomogi untuk ingin selalu melindungi Kyo. Yomogi adalah orang yang paling memahami Kyo. Ketika dia melihat sikap Naofumi yang sangat keras pada Kyo, dia pun jadi bertanya-tanya, apakah Kyo telah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan hingga membuat Naofumi begitu membencinya. Bila Kyo benar-benar melakukan perbuatan buruk, rasa-rasanya percuma saja menghentikan gelombang malapetaka. Yomogi pun memutuskan akan membantu Kizuna dan menghentikan Kyo. Shin pun berpindah pada toko senjata Romina, di mana Romina sendiri telah begadang semalaman untuk memenuhi permintaan Kizuna.
Armor Naofumi pun telah di-upgrade dengan beberapa elemen dari tambahan inti Kaisar Naga. Sebagai informasi, Kaisar Naga merupakan raja monster yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Kizuna dan partinya. Raptalia pun mendapatkan sarung pedang untuk senjata vasalnya. Sementara itu, Viro mendapatkan sebuah baju baru yang telah disesuaikan, hingga membuat serangannya meningkat cukup drastis. Dengan ini, Viro pun bisa ikut bertarung di medan pertempuran. Sesaat kemudian, kapal Esnobal datang untuk menjemput semuanya. Sepertinya perang bisa dihindari kalau Kyo bisa dihentikan. Untuk itulah sebelum gelombang datang, mereka harus segera menghentikan Kyo. Namun tiba-tiba Kizuna menjadi kaget ketika dia melihat hitungan mundur gelombang malapetaka yang begitu cepat. Di sisi lain, Kyo tertawa puas karena dia telah berhasil mempercepat kedatangan gelombang malapetaka dengan penelitiannya. Kini semuanya menjadi panik dan bingung karena seharusnya masih ada batas waktu sebelum gelombang ini datang. Kizuna dan partinya pun berteleportasi menuju tempat antah berantah. Bahkan kapal Esnobal pun juga ikut berteleportasi. Naofumi sendiri agak terkejut, namun pada dasarnya dia beserta timnya sudah sangat siap dan berpengalaman dalam menghadapi gelombang seperti ini. Yomugi pun menunjukkan posisi laboratorium tempat Kyo melakukan riset. Di sini Yomugi benar-benar sedih. Dia kini telah mengerti kalau Kyo sebenarnya sama sekali tidak ingin menghentikan gelombang malapetaka. Tujuan Kyo yang sebenarnya adalah untuk menciptakan gelombang malapetaka itu sendiri.